warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang ingin memimpin berdoa? Oke, silahkan Mas Andi. Oke, amin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan mengenai bentuk-bentuk penyajian data, baik berupa daftar, tabel, diagram, gambar, batang, maupun diagram garis. Selain menjelaskan, kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk penyajian data yang berupa tadi daftar, tabel, diagram, gambar, batang, dan garis. Oke. Langkah pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu pertama-tama Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi penyajian data. Kemudian kalian akan Ibu minta untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk penyajian data. Setelah itu kalian dapat mendiskusikan bentuk penyajian data bersama kelompok kalian. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Oke. Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk penyajian data. Sebelumnya Ibu akan menunjukkan PowerPoint ya, gambar melalui tayangan PowerPoint. Sudah Ibu tampilkan. Bentuk penyajian data secara umum yaitu ada 3. Yang pertama daftar, yang kedua tabel, dan yang ketiga diagram. Diagram sendiri dibagi menjadi 3, yaitu diagram gambar untuk membeli buah-buahan di pasar. Buah yang diinginkan buah yang ingin dibeli ibu yaitu jeruk sebanyak 2 kg, apel sebanyak 1 kg, mangga sebanyak 1 kg, dan pisang sebanyak 2 kg. Jika data tersebut kita ubah dalam bentuk daftar, maka menjadi seperti gambar di sebelah kiri, yaitu berupa daftar belanjaan. Jika kita ubah data tadi kan ada buah, yang pertama Ibu ingin membeli buah jeruk sebanyak 2 kg, maka ditulis nomor 1 jeruk sebanyak 2 kg, dan yang kedua buah apel sebanyak 1 kg, maka ditulis lagi di bawahnya buah apel sebanyak 2 kg, dan buah mangga ya seperti tadi sebanyak 1 kg, serta buah pisang sebesar 2 kg. Nah, itu merupakan contoh dari tabel. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya tabel ya, dapat dilihat di PowerPoint. Tersebut terdapat 2 kolom. Di sini ada data nilai siswa kelas 5. Maksud dari frekuensi siswa di sini yaitu nilainya siswa atau jumlah siswa. Nilainya antara lain 6, 5, 7, 8, 4, 9, 9, 6, 4, 7, 7, 8, 9, 8, 6, 10, 5, dan 8. Jika data ini kita masukkan dalam bentuk tabel, di situ kan tadi ada nilai 4 sampai 10 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, caranya membuat tabel, sebelumnya kita harus membuat kolom terlebih dahulu.
seperti pada contoh, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Kemudian kita masukkan nilai yang terendah dulu. Nilai terendah tadi kan 4 sampai 10, kita masukkan ke kolom nilai. Setelah itu kita hitung frekuensi. Nah, cara menghitungnya itu bisa dengan kita mengurutkan angka 4 dengan 4, 5, 6 sampai 10, atau kita dengan ada 2. Nilai 4 frekuensinya 2. Nilai 5 ada 1, 2. Ya, ada 2. 6 ada 4, 7 ada 3, 8 ada 5, dan 9 ada 3, serta 10 ada 1. Jadi jumlah dari frekuensi yaitu ada 20 siswa. Selanjutnya diagram gambar. Nah, contohnya seperti pada PPT. Nah, di situ ada kolom ya, kolom nilai dan banyak siswa. Ini bentuknya hampir seperti tabel, tapi ini merupakan diagram gambar. Yang membedakan itu ada gambarnya. Kita masuk ke contohnya. Berikut adalah nilai penilaian akhir semester mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, di situ sudah ada nilai dalam bentuk tabel, nilai siswa dalam penilaian akhir semester. Itu ada nilai 75, 80, 85, 90, dan 95. Nilai 75 banyak siswa sebanyak 4 orang, 80 sebanyak 4 orang, 85 sebanyak 14 orang, 90 sebanyak 5 orang, dan 95 sebanyak 3 orang. Jumlahnya itu ada 30 siswa. Ya, kita akan mengubah data ini menjadi diagram gambar. Caranya bagaimana? Dalam di bawah sendiri ada keterangan ya, jika gambar siswi besar, gambar siswi yang berukuran besar itu mewakili 2 siswa, gambar siswi berukuran kecil mewakili 1 siswa. Ya. Kita masukkan data tadi ke diagram di sini. Kita masukkan nilai yang tadi 75 sampai 95. Nah, kemudian kita masukkan gambar yang mewakili jumlah siswa. Nah, nilai 75 di situ kan ada 4 siswa, maka maka untuk mewakili angka 4 tersebut kita menggunakan gambar siswa yang berukuran besar sebanyak 2, karena satu gambar besar tersebut mewakili 2 siswa. Nah, yang nilai 80 juga sama seperti 70 karena sama-sama 4 siswa. Kemudian nilai 85 kita masukkan, tadi kan mewakili 14 siswa, jadi sebanyak 7 gambar siswi berukuran besar. Selanjutnya nilai 90. Nah, di sini nilai 90 kan berfrekuensi atau berjumlah 5. Banyaknya siswa berjumlah 5. Maka gambar yang kita gunakan adalah 2 gambar siswi yang berukuran besar dan 1 gambar siswi yang berukuran kecil. Seperti pada tabel ya. Selanjutnya 95 berjumlah 3. Maka gambar yang untuk mewakilinya yaitu siswi berukuran besar 1 dan lambang siswi berukuran kecil 1. Selanjutnya diagram batang. Dapat dilihat di PowerPoint ya. Nah, itu merupakan bentuk dari diagram batang. Ada garis secara vertikal dan horizontal. Di situ vertikalnya mewakili jumlah pasien. Contohnya data jumlah pasien puskesmas selama 1 minggu, yaitu
jumlah pasien pada hari Senin yaitu berjumlah 20 orang, pada hari Selasa berjumlah 30 orang, dan pada hari Rabu berjumlah 80 orang, pada hari Kamis berjumlah 50 orang, pada hari Jumat berjumlah 90 orang, dan pada hari Sabtu berjumlah 80 orang, serta pada hari Minggu berjumlah 40 orang. Maka total pasien selama 1 minggu yaitu 390 pasien. Data ini dalam bentuk diagram batang. Bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, dalam membuat diagram batang, kita harus membuat garis terlebih dahulu, yaitu ada garis vertikal dan garis horizontal. Nah, dalam data tersebut, garis vertikal akan mewakili jumlah pasien, sedangkan garis horizontal akan mewakili nama-nama hari selama 1 minggu. Cara membuatnya itu harus disejajarkan. Nah, misal hari Senin, kan patokannya kan yang horizontal, hari Senin sebanyak 20, hari Selasa sebanyak 30, hari Rabu ditarik sampai banyaknya atau jumlah dari pasien tersebut. Kan di sini kan sudah dibuat bilangan-bilangan 10, 20, 30 dan seterusnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu diagram garis. Dapat dilihat diagram garis di sini bentuknya hampir seperti diagram batang. Tapi yang membedakannya adalah itu bentuknya ya. Kalau diagram batang kan tadi bentuknya persegi panjang. Ya. Lah kalau diagram itu bentuknya seperti gunung dan lembah, naik turun. Nah, bedanya di situ. Baik, kita langsung tapi kesamaannya yaitu hasil jumlah panen padi garis pada sama, tahun garis berupa 2012 vertikal sampai tahun 2018 adalah kita langsung masuk ke contohnya. Pada tahun 2011 padi yang dipanen adalah 50 kuintal, pada tahun 2013 sebanyak 30 kuintal, tahun 2014 sebanyak 70 kuintal, tahun 2015 sebanyak 50 kuintal, tahun 2016 sebanyak 90 kuintal, tahun 2017 sebanyak 60 kuintal, dan tahun 2018 sebanyak 80 kuintal. Kita akan menyajikan data ini dalam bentuk diagram garis. Nah, caranya itu hampir sama tadi dengan diagram batang. Sini kita akan membuat garis terlebih dahulu, yaitu berupa garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal yaitu berupa jumlah dari hasil panen padi berapa dalam ukuran kuintal, yaitu 2013 sebanyak 30 kuintal. Yang horizontal ditarik ke atas, itu merupakan dalam tahun. 2014 ditarik ke sama dengan 70 kuintal, 2015 50 kuintal, 2016 90 kuintal, 2017 sebanyak 60 kuintal, dan 2018 sebanyak 70 kuintal. Yang 2012 kita ambil 2012, terus kita tarik ke atas. Lah, kita sejajarkan dengan berapa jumlah yang diperoleh tadi sesuai data tadi. Ya, data tadi menunjukkan jumlah yang diperoleh yaitu 50. Nah, 50 kuintal. Ya, makanya naik 50 kuintal. Oke, di sini naik 50 kuintal. Kemudian setelah kita membuat garis secara vertikal, kita akan menghubungkannya. Nah, bagaimana hubungannya? Ya, kita tarik antara titik satu dengan titik lainnya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Bentuknya seperti itu. Oke, itu penjelasan dari Ibu. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi. Dalam coba buka buku halaman 17. Ya. Nah, di situ kan ada gambar diagram. Coba kalian identifikasi itu merupakan gambar apa.
apakah daftar, tabel, ataupun diagram. Sudah paham semua ya? Selanjutnya Ibu akan minta kalian untuk berdiskusi, membuat kelompok ya, sesuai urut absen, terdiri dari 5 orang setiap kelompoknya. Coba kalian bertanya pada teman sekelas kalian berapa umurnya. Nah, itu kan nanti akan menjadi data. Nah, semua satu kelas semua menjadi data. Kemudian setelah memperoleh data tersebut, kalian harus membuatnya harus menyajikannya dalam bentuk diagram gambar batang dan diagram garis. Oke, silahkan didiskusikan. Ibu beri waktu 20 menit. Sudah? Ya. Silahkan dipresentasikan urut ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Silahkan. Alhamdulillah sudah maju semua. Baik, tadi kita sudah membahas materi mengenai apa? Ya, penyajian data. Ada berapa? 3, daftar, tabel, dan diagram. Ya, diagram sendiri. Ya, oke. Beri tugas, kalian harus mencari data di perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 minggu. Nah, kalian harus data hari Senin, Selasa sampai hari Sabtu. Berapa setiap harinya, berapa jumlah pengunjung perpustakaan. Nah, kemudian kalian menyajikannya dalam bentuk tabel, daftar, tabel, dan diagram. Bisa dipahami? Oke. Untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Paham semua ya? Oke, alhamdulillah. Kita cukupkan ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.